Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iha Solihah dari kelas FJ102. Saya di sini akan mempresentasikan tugas terstruktur ekonomi mikro dengan dua topik, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPU diberi wewenang untuk menyusun pedoman yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana tercantum dalam pasal 35 huruf F. KPPU mempunyai peran, yaitu berperan dalam pengawasan persaingan usaha dan penyihatan mekanisme pasar. KPPU juga berperan dalam penegakan hukum persaingan usaha, termasuk dalam hal memahami produk dan pasar. KPPU melakukan penilaian terhadap perjanjian dan usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU melakukan analisis pasar bersangkutan untuk memahami produk dan pasar serta dinamikanya. KPPU juga berperan dalam penyihatan mekanisme pasar, termasuk dalam hal menciptakan persaingan usaha yang sehat dan jujur. KPU menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Angka persaingan. Indeks persaingan usaha secara komprehensif dapat menggambarkan persaingan usaha sektoral, daerah, dan nasional secara keseluruhan. Angka Indeks Persaingan Usaha 2022 yang dikembangkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan diukur oleh Universitas Padjadjaran adalah 4,8,7 indeks poin dari skala 7. Bunyi pasal tersebut adalah pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Pasar bersangkutan merupakan suatu konsep yang sangat signifikan untuk menafsirkan ukuran pasar dari suatu produk. Ukuran pasar ini menjadi penting karena dapat mengidentifikasi seberapa besar penguasaan produk tertentu dalam pasar itu oleh suatu pelaku usaha. Pasar merupakan media bergeraknya roda ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pelaku usaha baik sebagai produsen, distributor, maupun konsumen merupakan pihak yang memiliki peran terbesar dalam persaingan. KPPU juga menduga terjadi penyalahgunaan posisi dominan oleh PT Telkom Indonesia Tbk yang menguasai pasar jasa telepon tetap. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dugaan adanya indikasi pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 25 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Objek perkara dalam kasus ini adalah layanan jasa dalam industri telekomunikasi terkait jasa telepon tetap, jasa internet, dan jasa TV berbayar, dan terlapor yaitu PT Telkom Indonesia Tbk. Pada kasus ini, tim investigator KPPU menentukan bahwa terdapat dua pasar produk dalam kasus ini, yaitu pertama, layanan jasa dalam industri telekomunikasi terkait jasa telepon tetap sebagai tying produk dan jasa internet dan jasa TV berbayar sebagai tied produk. Dan kedua,
Layanan jasa dimaksud terkait jasa telepon tetap, sebagai pasar produk monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. Kesimpulan dari topik ini yaitu, terdapat fakta dalam putusan perkara KPPU nomor 10 bahwa dalam menentukan pasal bersangkutan atas dugaan pelanggaran pasal 15 ayat 2, 17, dan 25 ayat 1, huruf A dan C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atas investigasi oleh tim investigator KPPU tidak jelas atau kabur karena limitasi pengertian pasal bersangkutan tidak dijelaskan secara rinci. Pada topik kedua yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu organisasi non-pemerintah yang bertugas melindungi hak dan kewajiban konsumen. YLKI juga memberikan edukasi dan nasihat kepada konsumen. Peran YLKI yaitu berperan dalam melindungi konsumen di pasar dengan cara memberikan edukasi dan nasihat kepada konsumen, menerima pengaduan konsumen, melakukan penelitian dan survei, membantu konsumen memecahkan masalah dengan birokrasi pemerintah, mengangkat isu perlindungan konsumen kepada publik. Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam perlindungan konsumen di Indonesia adalah mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan konsumen. Kemajuan perdagangan akan tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara-cara yang merugikan konsumen. Mereka harus non-profit making dan profil aktivitasnya. Mereka tidak boleh menerima iklan-iklan untuk alasan-alasan komersial apapun. Dalam publikasi-publikasi mereka tidak boleh mengizinkan eksploitasi atas informasi yang tersebar dengan kepentingan perdagangan. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Bertahun-tahun YLKI berusaha bekerja sama untuk membuat keadaan sedikit lebih baik menguntungkan kondisi konsumen dengan hasil-hasil survei yang penelitian yang dilakukan. Keberadaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajiban dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak terkait. Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum, keperadatan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen. Secara umum, prinsip pertanggungjawaban dalam hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dapat dibedakan menjadi 1. Kesalahan, 2. Praduga selalu bertanggung jawab, 3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab, 4. Tanggung jawab mutlak, 5. Pembatasan tanggung jawab. Kesimpulan dari topik ini yaitu peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam perlindungan konsumen di Indonesia adalah
Mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan konsumen. Kemajuan perdagangan akan tidak artinya jika diperoleh dengan cara-cara yang merugikan konsumen. Mereka harus non-profit making dalam profil aktivitasnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.